Bismillah, Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, jadi pada kali ini saya ingin menunjukkan uji kom saya, yaitu monitoring. Jadi saya Ibnu. Saya Abdan. Dan saya Alif. Jadi di sini kita bakalan jelasin masing-masing dari tentang proyek kita. Oke. Oke, untuk bagian soalnya ya. Jadi instruksinya itu adalah kalian adalah tim Internet of Things, engineer yang ditugaskan untuk menerapkan dan mengembangkan sistem monitoring suhu, cahaya, dan kontrol perangkat di sebuah fasilitas. Kode dasar sistem ini telah disiapkan di repositori GitHub resmi penguji. Tugas kalian adalah melakukan fork clone pada repositori tersebut. Nah, itu tuh ya. Dan cara kerjanya itu memperbaiki celah yang ada serta menambahkan fitur baru secara kolaboratif, kontrol relay otomatis dan manual. Oke, jadi kita itu sudah mengerjakannya ya. Ini untuk perangkat lunaknya itu kita menggunakan Git, web server lokal, XMPP, text editor atau kode editor. Kita memakai Visual Studio Code dan ada juga yang memakai Anti-Gravity. Dan seperti yang saya jelaskan, saya menggunakan software Micode untuk mikrobitnya. Kita juga memakai Firebase Console dan juga kita memakai web browser. Oke, kita aturan wajibnya adalah wajib membaca readme. Sebelum menulis atau mengubah arus kode apapun, setiap anggota kelompok diwajibkan membaca seluruh panduan spesifikasi pin dan instruksi teknis yang tertulis di file readme MD pada repository. Kami sudah membacanya dan semua anggota Abdan, saya sama Ibnu juga sudah. Untuk fork invite, ketua kelompok bertugas untuk melakukan fork dari repository utama lalu melakukan clone ke komputer lokal. Setelah itu ketua wajib mengundang seluruh anggota kelompoknya sebagai kolaborator di repository tersebut. Ketuanya adalah Ibnu dan saya dan Abdan sudah bergabung di repositorinya. Distribusi komit, setiap anggota kelompok wajib memiliki 2 minimal. Saya lebih dari 2 komit. Sama Abdan juga udah 2 komit atau enggak, kayaknya 3 dia. Ibnu juga udah banyak komitnya. Kalau yang jelas gunakan pesan. Oke, udah. Tapi ada beberapa pesan yang gak cuma fix bug atau gimana karena kita buru-buru. Contoh logika relay, jika suhu sudah output yang diharapkan, sistem monitoring berjalan real time, relay dapat dikontrol otomatis maupun manual, repository GitHub berisi histori pengembangan tim, dokumentasi penggunaan sistem, dan pembagian tugas anggota tim sudah. Untuk soal analisisnya itu adalah pemecahan masalah host. Bagian pertama itu adalah analisis arsitektur, dikerjakan anggota A. Ini tuh bagiannya si Ibnu. Ini tuh Ibnu yang ketuanya, jadi dia itu yang mengerjakan web server XMPP-nya, dan juga dia nanti yang bagian untuk ngebuat repositorinya itu si Ibnu. Saya yang ngubah-ngubah codingnya, sama saya juga yang ngeperbaikin kode Micode-nya. Si Abdan juga dia ngebaikin kode yang ada di Visual Studio Code-nya yang dikasih dari guru. Nah, untuk rubrik penilaiannya, aspek penilaian, kriteria sukses, bismillah, kolaborasi GitHub, Git dan GitHub, iya tentu, ketajaman analisis, siswa mampu menjelaskan protokol HTTP SSL pada SSL, konfigurasi PHP API Bridge sebagai perantara data. Oke, sudah. Implementasi pada bagian 2 lagi ke pencernaan suhu otomatis. Oke. Mungkin segitu saja ya untuk bagian lembar soal ujian kompetensi keahlian uji kom ya. Kita sudah mengerjakannya ya. Ya gitu saja untuk pembahasan soalnya. Baik. Tentang Ini yang saya pesan database kayak gini tujuan pembuatan sistem, yaitu di sini tujuan tim kita adalah untuk membuat sistem kan yang bisa membuat website yang bisa memonitoring dari hasil yang kita kerjakan, yaitu untuk memonitoring suhu ya, suhu 8 akan suhu tetapi sangat untuk monitoring suhu, terus sensor, kelembapan, tekanan, setelah itu cahaya, sensor cahaya yang kita masukkan dalam satu website dan bisa kita kontrol atau monitoring dari manapun itu dan kapanpun menggunakan laptop, handphone, dan lain-lain. lagi ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya ingin menjelaskan soal eh, penjelasan tahap pengerjaan. Jadi yang pertama-tama itu saya menduplikat atau cloning file yang bisa dialokasi, lalu saya coba jalanin, dan ternyata ada error, Nah, setelah saya coba benerin error-errornya, setelah itu, setelah berhasil, saya kemudian bikin database. Jadi database itu pertama-tama butuh saya pakai Firebase. Jadi pertama kalian bikin script Firebase, lalu kalian masukin authentication, bikin akun sendiri, emailnya bisa asal-asalan, sama passwordnya bisa asal-asalan. Lalu kemudian kalian bikin real time database, lalu kalian copy URL-nya, kalian paste di PHP, di iot.php. Setelah itu apa aja bug yang saya alami dan yang saya selesaikan. Jadi pertama tuh ada halaman websitenya yang berantakan. Di situ tuh belum ada UI UX-nya, CSS-nya banyak yang typo dan semacamnya. Jadi di sini saya ubah sebagus mungkin seperti ini. Untuk dashboard yang saya bikin kayak gini. Jadi tuh awalnya nggak serapi ini belum berantakan. Terus saya sini tambahin night mode biar nggak terlalu simpel. Lalu ada login, sini kita benerin juga login page-nya. Di sini kita bisa masukin kayak gini. Setelah itu kalian enter, lalu sini juga kita ada tambahan mata. Di sini kita salah typo dikit, jadi ya udah. Oke, sini saya menjelaskan tentang Ini yang saya pasang di database itu kayak gini tampilannya, ada sensor, riwayat, pengaturan dan lain-lainnya. Kemudian tim kita adalah untuk membuat saya akan menjelaskan yang bisa membuat website yang bisa kemudian saya akan menjelaskan dari hasil yang alur data sistem. Jadi pertama microbit itu bakalan menerima cahaya atau sensor, lalu akan dimasukkan ke database, lalu database akan kirim ke website. Oke, jadi mungkin segitu aja. Oke, bismillah. Ini untuk bagian kode buat microbitnya ya. Jadi yang di sini kita ada ini instalasi ESP 8266 dan untuk wifi-nya. Jadi ini serial pin P16 sama serial P15 baud rate. Ini ESP connect wifi-nya ya. Ini wifi-nya itu ABCD. Jadi di bagian connect wifi-nya sini tuh kita harus masukin nama wifi-nya dan juga passwordnya di bagian sini. Nah, jadi ini untuk detikannya ya atau pause-nya itu 3 detik. Sama misal jadi ini if ESP826 is wifi connected, atau bisa dibilang misal jika wifi connect dengan microbit, maka akan basic show icon names heart, atau jika connect maka akan muncul icon heart. Habis itu kalau tidak maka akan muncul icon ghost. Ya, itu untuk bagian jika wifi-nya connect hearts, jika tidak maka ghost. Nah, untuk konfigurasi servernya kita itu memakai Firebase. Nah, Firebase set host. Jadi ini untuk kode IP-nya. Ini kode laptop ya. Sama ini buat setpadnya itu soal ujian main IoT PHP. Nah, untuk Firebase set URL-nya false, dan untuk main loop-nya itu def on forever, check wifi if not, jika wifi-nya if not wifi connected, kita tetap pakai ini yang ABC gua ganteng. Nah, untuk itu kita ada Firebase sense sensor, suhu, input, temperatur, basic pause-nya 500. Untuk sensor cahayanya ini Firebase sense sensor cahaya, input light level, basic pause-nya 500. Untuk baca relay-nya itu Firebase get relay 1. If relay-nya 1, pins digital write pin digital pin P8 1. If relay 0, pins digital write pin digital pin P8 0. Untuk basic pause-nya itu sekitaran 1 detik. Dan juga if Firebase is success, maka basic show icon-nya yes, icon names-nya yes. Tapi if else
atau misal gagal, itu basic show icon names no, itu basic forever on forever. Nah, ini tuh untuk bagian kode microbitnya. Jadi nanti microbitnya ini untuk bagian perkabelannya kita itu kayak gini. Jadi P8 ya di sini. Nah ini tuh P8 ya. Wait, soalnya ini mirror guys. Nah ini tuh P8 di bagian sini. Kita memakai extensionnya juga, extension WiFi gitu yang ESP ya kalau nggak salah yang ini. Ini untuk microbitnya ya. Microbitnya kita yang pakai V1. Jadi ini tuh serial pinnya, tapi ini untuk kodenya ya. Yang bagian sini aslinya di laptopnya Ibnu ya, tapi ini untuk pembahasan kode sebenarnya tinggal diganti-ganti aja bagian pin-pinnya sini. Tapi ini juga ini alatnya buat ngekirim nanti ke via laptop ya. Jadi ini tuh untuk wifi-nya sudah ada di sini. Kita pakai wifi yang ada di sini, dan ini nanti dikonekin ke laptop biar dia itu ada biar dia connect gitu. Nih tuh ya. Jadi itu saja untuk pembahasannya perkabelan microbitnya dan juga untuk bagian kode mikrobitnya. Mungkin gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini kita akan menjelaskan tentang website yang sudah jadi dari tim kita. Di sini ada beranda fitur tentang, dan ini tampilan beranda kita sudah ada indikator online off-nya. Di sini sudah seluruh kelembapan aktif dan perangkat. Setelah itu ada fitur unggulan dan tentang. Dan website ini juga sudah dilengkapi dengan dev mode yang bisa kita klik di sini. Setelah itu kita login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam monitor yang sudah kita punya. Kita senangkan email. Setelah itu masukkan passwordnya juga. Setelah itu di sini sudah muncul dashboard monitoring yang kita sudah gunakan. Di sini ada indikator cahaya, indikator suhu, grafik sensor, aktivitas terbaru, control relay yang ada di perangkat kita. Lalu sini ada status data sensor yang ada di relay. Setelah itu sini juga ada sensor untuk melihat indikator-indikator pada sensor. Dan sini ada daftar perangkat sensor dan statusnya juga. Sini ada riwayat pada sensor yang ada pada perangkat kita. Terus ini ada pengaturan untuk mengatur website kita, dan juga indikator yang kita maksimum atau minimum. Sini juga ada notifikasi. Ini itu untuk Setelah itu ini ada buat logout. Baik, sini di monitor ini juga sudah tersedia versi dark mode-nya. Bisa kalian lihat sendiri sini. Bisa juga pakai dark mode. jadi